kabar semuanya? Sehat semua kan? Sore hari ini kita mau memuji membesarkan nama Tuhan. Kita mau ibadah sekolah minggu. Kita angkat satu pujian yaitu Selamat Sore Pak. Atas anugerahmu semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Kudus, terima kasih. Selamat sore Bapa, selamat sore Yesus, selamat sore Roh Kudus. Terima kasih atas anugerahmu semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Kudus, terima kasih. Teman-teman dan guru-guru sekolah minggu, mari kita bersatu dalam doa. Selamat sore Tuhan Yesus. Sekarang kami mau mulai ibadah kami. Kami berdoa adalah dari awal, pertengahan hingga akhirnya, supaya ibadah ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada kendala atau halangan suatu apapun. Kami berdoa buat guru sekolah minggu yang akan mengajarkan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan bisa kami mengerti dengan baik dan bisa tanam di hati kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai berdoa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hai teman-teman, guru-guru sekolah minggu. Sekarang kita sudah berkumpul bersama lagi. Sekarang kita mau memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, yaitu Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar-besar dan senangkan dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar-besar, besar. Tuhan Allah di tengah kita, besar-besar dan senangkan dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar-besar, besar.
masih semangat kan mengangkat pujian? Sekarang kita mau angkat satu lagi pujian, yaitu Happy Ya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Nah teman-teman, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau angkat satu pujian, yaitu Firman Allahku dengar. Firman Allahku dengar, tertanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Allahku dengar, tertanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Allahku dengar, tertanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa buat kakak sekolah minggu yang akan mengajarkan firman Tuhan ini. Semoga kami bisa melakukannya dengan baik dan bisa tertanam di hati kami. Siapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan ini. Kami sudah berdoa ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan adik-adik, apa kabar hari ini? Haleluya, kita masih ketemu lagi di ibadah sekolah minggu online. Hari ini juga hari istimewa loh, spesial tanggal 19 Februari. Kakak JJ yang melayani kita, melayani pujian, itu ulang tahun. Selamat ulang tahun Kakak JJ. Semakin giat untuk melayani Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Nah adik-adik, kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Udah siapkan Alkitabnya? Boleh Alkitab, boleh Alkitab, boleh Alkipon, boleh. Siapkan ya.
Dah? Semuanya kakak tunggu nih. Hitungan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, semuanya siap ya dengan Alkitabnya. Oke, kita mau baca sama-sama. Buka di Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Kakak pakai kacamata. Taran. Oke. Lah? Udah ketemu? Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3. Kita baca sama-sama ya. Oke, judulnya adalah taat dan kasih. Ayat 1 katakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Wah, karena haruslah demikian. Ayat 2, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Ayat yang ketiga, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah, adik-adik, tahu nggak? Ini, ayat ini, perintah ini bilang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah, itu ada di salah satu dari 10 perintah Tuhan yang disampaikan melalui Musa kepada bangsa Israel. Ayo, ingat nggak? Ayo. Itu hukum keberapa? Ayo. Kan ada 10. Ya kan? Jangan ada padamu Allah lain. Jangan membuat patung. Nah, nanti adik-adik lihat ya. Itu perintah keberapa ya? Lihat nanti di Keluaran 20. Oke. Nah, lanjut lagi. Hari ini judulnya, kakak kasih judul I love you mama papa. Yeay. Bulan ini adalah bulan Februari. Orang-orang bilang bulan ini bulan yang penuh cinta. Ada yang bilang lagi, ada yang ngerayain lagi, ada yang ngerayain Valentinan. Hari kasih sayang. Kalau buat kita setiap hari adalah hari kasih sayang. Kita mengasihi orang-orang di sekitar kita, terutama mama dan papa. Kok harus sih kak? Ngapain sih? Mama papa kan udah sayang sama aku. Mama papa tahu kok kalau aku sayang sama mereka. Iya, mama papa sayang. Siapa yang coba walaupun kalau dia nggak bisa lihat tangannya yang diangkat, coba siapa yang sayang sama mamanya? Oh, banyak. Siapa yang sayang sama papa? Wow. Good. Siapa yang sayang sama kakaknya? Sama adiknya? Wah, banyak. Semuanya sayang. Sampai ada lagunya kan. Sayang mama, sayang papa, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan saya sayang semua. Jadi nggak cuman bulan Februari aja, nggak cuman tanggal 14 Februari aja hari Valentinan. Wah, hari kasih sayang. Kita mengasihi Tuhan setiap hari, kita mengasihi keluarga kita juga setiap hari. Kita mengasihi mama papa, tapi spesial nih. Kenapa sih kita harus mengasihi mama papa? Nah, khusus nih, Tuhan kasih perintah yang khusus. Nah, kalau perintahnya di 10 hukum Taurat itu, perintahnya jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Nah, tapi khusus untuk perintah yang ini disertai dengan janji. Kalau kamu melakukan, kamu akan mendapatkan sesuatu. Apa itu? Nah, ayat 2 katakan, hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Artinya apa adik-adik? Adik-adik dapat umur panjang? Puji Tuhan. Tapi artinya kalau kita menghormati dan mengasihi mama, papa, orang tua yang Tuhan sudah kasih kepada kita, Tuhan akan memberkati hidup kita. Oh, kayak gimana sih kak? Gimana caranya menghormati mama, papa? Apa harus siap gerak? Hormat mama, hormat papa. Wah, pagi-pagi bangun tidur, melek mata. Hormat papa, hormat mama, hormat. Wah, nggak gitu juga ya dek ya.
Tapi kita harus mengasihi mama papa. Mengasihinya gimana? Nah, mengasihinya hal yang pertama adalah adik-adik harus menyayangi menyayangi mama papa. Adik-adik harus menerima mama papa apa adanya. Maksudnya apa sih, Kak? Mungkin adik-adik bilang, aku nggak mau, aku nyesel. Kenapa sih aku harus lahir dari mama papa yang ini? Bisa ganti nggak mama papanya? Mama yang ini cerewet, aku mau ganti mama boleh nggak Tuhan? Waduh. Oh, atau aduh papa aku galak, aku boleh tuker nggak Tuhan? Tuhan tolong dong Tuhan, tuker aja di papa aku. Nggak boleh gitu adik-adik. Hal yang pertama, kalian harus menerima mama papa apa adanya. Kalian harus menerima mama papa dengan seperti apa adanya mama papa. Mungkin banyak kekurangan. Mungkin mama papanya cerewet, mungkin. Papanya mungkin galak, mungkin. Mungkin ngomongnya kasar, mungkin. Tapi adik-adik tetap harus menghormati mama papa. Ya, karena itu sesuai dengan firman Tuhan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Sebelum kita menghormati yang lain, kita menghormati ayah dan ibu. Itu sesuai dengan firman Tuhan. Hal yang pertama tadi apa? Jadi adik-adik harus menerima mama dan papa apa adanya. Kalau kalian gak suka, nanti kita bahas lagi berikutnya, oke? Hal yang kedua adalah adik-adik harus menuruti perintah mama papa. Dengar-dengaran. Waduh, itu lebih susah lagi, Kak. Dia aja udah pengen ganti mama sama papa. Oh, adik-adik, kakak mau ajak adik-adik dulu ya. Sebelum kita lanjut, adik-adik inget gak ceritanya? Kalau di firman Tuhan mungkin gak terlalu banyak cerita tentang anak-anak, ya kan? Tapi kalau adik-adik lihat nih cerita tentang orang-orang yang kemudian besarnya dia diberkati Tuhan karena dia menghormati orang tuanya. Mereka menerima hidup mereka bersama orang tuanya. Pertama adalah Nabi Samuel. Siapa yang ingat Nabi Samuel? Nabi Samuel itu adalah anaknya Ibu Hana. Dia baru masih kecil. Firman Tuhan katakan baru sapih susu, mungkin umur 3 tahun atau 4 tahun. Dia dititipkan kepada Bapak Elia di rumah Tuhan. Dan dia besar untuk melayani Tuhan. Artinya apa? Dia dari kecil sepertinya dibuang. Tapi bukan dibuang karena Ibu Hana sudah berjanji, kalau aku punya anak, aku akan persembahkan kepada Tuhan. Tapi secara manusia, Samuel ini ya dia dititipkan kepada Bapak Elia. Jadi dia tidak merasakan kasih sayang mama papanya setiap hari. Baru setahun sekali akan ketemu dengan mamanya dan papanya yang beribadah ke rumah Tuhan. Jadi ketemu mama papa cuma setahun sekali. Dia tiap hari bertemunya sama Bapak Elia. Bukan Bapak Elia, Bapak Eli. Salah dari tadi kalau dia namanya Eli. Bapak Eli, Imam Eli, Bapak Imam Eli. Oke? Nah, kalau mau kecewa, Bapak Samuel pasti kecewa. Aku gak pernah ngerasain kok kasih sayangnya mama papa. Boleh gak tuker mama papanya? Enggak. Tetap aja Samuel mengasihi ayahnya dan ibunya. Dan dia menghormati keputusan itu di dalam Tuhan. Akhirnya apa? Samuel menjadi nabi yang besar di kemudian harinya. Menjadi pemimpin dari bangsa Israel. Kemudian siapa lagi? Daud kecilnya dia ber-8 saudaranya. Banyak, ber-8. Tapi dari kecil dia bekerja. Bekerja jadi apa? Jadi gembala, menggembalakan kambing dan domba dari ayahnya. Jadi walaupun dia masih kecil, dia udah disuruh kerja. Artinya apa? Dia membantu orang tuanya. Tapi dia nggak ngerasa, kok aku disuruh kerja sih?
Adik-adik sekarang disuruh belajar aja suka marah-marah. Ayo, siapa yuk yang suruh belajar marah-marah, yuk. Jangan ya, kalau disuruh belajar berarti untuk kebaikan ya adik-adik. Itu Daud dulu disuruh kerja, suruh jagain kambing dan domba. Iya, tapi dia melakukannya dengan sukacita karena dia tahu mama papanya menyuruh dia melakukan itu bukan karena nggak suka, bukan karena marah, ya, tapi ada hal yang mendidik dia untuk menjadi orang yang besar di kemudian hari. Siapa yang tahu? Bapak Daud jadi apa akhirnya? Ya betul, di kemudian hari Bapak Daud dia menjadi nabi, dia menjadi raja, dia menjadi pemimpin bangsa Israel, bangsa yang besar. Dia mengalahkan raksasa Goliat dari Filistin. Hebat, dia jadi orang yang terkenal. Dia dipakai Tuhan karena apa? Dari masa kecilnya dia menghormati ayah dan ibunya. Mungkin tidak terbaca di dalam Alkitab, tetapi dari sikapnya kita bisa lihat bahwa Bapak Daud ini juga waktu masa kecilnya mengasihi ayah dan ibunya. Dia nggak pernah ngomel. Ya, disuruh kerja oke, disuruh belajar oke, disuruh bantu mama papa oke. Ya, adik-adik, karena semua yang terjadi dalam kehidupan kita tidak ada yang sia-sia. Pasti semuanya Tuhan izinkan terjadi untuk membentuk hidup kita menjadi lebih baik. Siapa lagi ya? Oh, yang kecilnya ada dalam firman Tuhan diceritain siapa? Satu lagi. Kakak kasih contoh. Yusuf. Wah, Yusuf waktu kecilnya, dia kecilnya dimanja. Tapi dia waktu kecilnya udah kehilangan mamanya. Mama kandungnya sudah meninggal ketika melahirkan adiknya yang kecil, Benyamin. Jadi Yusuf tinggal dengan mama dari kakak-kakaknya dan papanya. Tapi hebatnya Yusuf ini adalah orang yang disayang, dimanja. Dia diistimewakan oleh papanya. Yang membuat agak iri kakak-kakaknya yang lain, agak iri. Ya, tapi Yusuf tetap mengasihi mama, papa, dan kakak-kakaknya walaupun seringkali dijahatin. Istilah sekarang suka dibully sama kakak-kakaknya. Tapi Yusuf tetap mengasihi, dia tetap pegang firman Tuhan, menghormati ayahnya, ibunya, walaupun bukan ibu kandungnya, dan saudara-saudaranya. Dia mengasihi, dia menghormati. Dan apa yang terjadi? Walaupun dia harus melewati, dibuang, ya sama kakak-kakaknya diculik, dibuang, tapi kemudian di kemudian hari, dia menjadi orang yang besar, orang yang hebat, ya kan? Di Mesir, kemudian dia menjadi wakil raja. Hebat di Mesir akhirnya. Karena apa? Dia panjang umur dan diberkati Tuhan. Karena apa? Karena dia menghormati orang tuanya. Nah, adik-adik, tadi hal yang pertama kakak udah ajarkan adalah menerima mama papa apa adanya. Hal yang kedua adalah adik-adik harus dengar-dengaran. Kalau mama papa suruh apa, kerjain aja, asal itu hal yang benar. Asal kalau disuruh bohong ya jangan mau, ya kan? Bilang mama nggak boleh, mama papa aku nggak boleh bohong. Tuhan Yesus marah nanti kalau aku bohong, ya kan? Atau disuruh nyuri nggak mungkin, ya kan? Tapi kalau mama papa suruh, adek bantuin dong, mama papa nih, tolong jagain adiknya ya. Siapa tuh abang-abang yang suka disuruh jagain adiknya? Atau adek, kakak tolong ambilin garam dong di dapur, tolong beliin kecap dong di warung. Entar mau ngomong. Gak boleh gitu ya adik-adik. Kalau adik-adik bisa melakukannya, lakukan dengan sukacita. Oke mah, siap mah. Kalau lihat mamanya capek nyuci piring atau apa, adik-adik udah bisa cuci piring, adik-adik bilang, mama, aku boleh bantu. Aku boleh bantu cuci piring, aku boleh bantu cuci baju.
Nah, bantuin mama papanya, oke? Atau ada yang misalnya mama lagi, aduh badan mama nggak enak, aduh deh. Mama, aku boleh pijitin? Oh, mama papa pasti seneng banget. Nah, adik-adik, ya, hal yang kedua adalah adik-adik harus dengaran. Kalau mama bilang belajar, belajar. Kalau papa mama bilang sekolah, sekolah. Jangan sambil main game, walaupun itu online. Ya, nggak ada yang lihat, tapi Tuhan Yesus lihat loh. Kalau adik-adik suruh sekolah online, malah main game, malah buka YouTube. Tuhan Yesus lihat loh. Oh, kalian itu artinya sama aja dengan membohongi mama papa. Tidak boleh. Ada waktunya main game, tapi ada waktunya untuk sekolah belajar supaya menjadi orang yang pintar. Nah, kemudian apalagi? Hal yang ketiga adalah adik-adik harus mengasihi mama papa. Mengasihinya gimana? Apa yang bisa kalian lakukan untuk adik-adik? Lakukan itu untuk mama papa. Ya. Apa kak? Apa aja sesuai dengan firman Tuhan. Kalian harus taat. Kalian harus mengasihi. Oh, kata kau di, aku harus denger-dengeran, aku harus melakukan apa yang mau, tapi sambil ngomel. No, tidak boleh. Kalau melakukan firman Tuhan, kalau melakukan perintah dari mama papa, nggak boleh sambil ngomel. Oke lah, aku yang cuci piring. Tapi sambil marah-marah, piringnya pecah semua. Waduh, itu malah merugikan. Ya, adik-adik, lakukan segala sesuatunya dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Lakukan semuanya dengan cinta. Supaya adik-adik tidak mengeluh, adik-adik tidak mengomel. Dan kalian akan lihat satu kali waktu bahwa semua Tuhan akan memberkati. Wah, tapi kan aku masih kecil kak, masih lama nunggu diberkatinya. Enggak. Sekarang pun kalian udah diberkati kesehatan, kekuatan, kepintaran, kasih sayang dari mama papa. Tahu nggak, mama papa tuh sayang banget sama adik-adik. Ya, kakak-kakak, adik-adik, semuanya juga sayang, semuanya. Kita harus saling mengasihi. Terutama juga kita mengasihi Tuhan. Itu lebih susah lagi kak. Gimana caranya mengasihi Tuhan? Firman Tuhan katakan, kalau kamu mengasihi aku, kata Tuhan Yesus, turutilah perintah-perintahku. Itu jawabannya. Jadi gimana caranya mengasihi Tuhan? Gimana caranya mengasihi Tuhan Yesus yang gak kelihatan? Wah, gimana caranya gak bisa peluk Tuhan Yesus, gak bisa sayang-sayang sama Tuhan Yesus? Ya, adik-adik bisa sayang mama papa. Adik-adik bisa peluk mama papa. Ya kan, yang kelihatan. Ya, firman Tuhan katakan, gimana kamu mau bilang mau kamu mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan kalau kamu tidak mengasihi orang yang kelihatan? Kalau kamu mau bilang kamu mengasihi Tuhan Yesus, siapa yang di sini bilang mau mengasihi Tuhan Yesus? Wah, semuanya tangannya diangkat. Bilang, aku mengasihi Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus nggak kelihatan. Aku mengasihi Tuhan Yesus dengan mengasihi mama papa, mengasihi kakak adik, mengasihi om dan tante, mengasihi opa, oma, mengasihi orang-orang sekeliling kita. Ya? Mengerti adik-adik? Ya kan? Bisa dimengerti ya. Jadi bagaimana caranya kita mengasihi Tuhan? Adalah dengan melakukan perintah-perintahnya dan mengasihi sesama kita. Karena firman Tuhan katakan, hukum yang terutama adalah hukum kasih. Hukum kasih ada 2. Yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap hidupmu. Wah. Hal yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ngerti adik-adik? Ya, puji Tuhan. Jadi hari ini kakak juga kasih challenge sekalian dari firman Tuhan ini. Kakak kasih challenge untuk minggu depan.
Minggu depan kita kan Zoom, ya kan? Nah, nanti kakak kasih challenge buat adik-adik, bagaimana adik-adik mengekspresikan kasih sayang adik-adik ke mama papa. Karena judulnya ini adalah I love you mama papa. Jadi adik-adik boleh kirim ke kakak, bisa dalam bentuk foto, atau bisa dalam bentuk video, atau bisa bentuk tulisan apa aja. Misalnya di foto itu adik-adik lagi cium mama papa, ya kan? Contohnya nih, adik-adik boleh bebas ekspresinya bagaimana adik-adik mengasihi mama papa. Nanti kita tayangkan di minggu depan di Zoom, biar teman-teman yang lain juga lihat. Wah, ternyata adik-adik mengasihi mama papanya. Ya, boleh misalnya tulisan. Adik-adik yang lagi belajar nulis, I love you mama papa. Atau bikin gambar yang pinter gambar. Oh, gambar I love you mama papa. Atau adik-adik mau bilang pakai video, mau sambil peluk mama papanya, I love you mama papa, sambil kasih coklat atau kasih kue atau kasih bunga. Waduh, romantis sekali. Tapi apa aja bebas. Gimana terserah adik-adik. Itu tadi kakak cuman kasih contoh aja. Oke, kakak tunggu sampai hari Kamis malam. Kamis malam tanggal berapa ya, Kamis malam? Pokoknya sampai Kamis malam ya. Kakak tunggu ya. Karena Sabtu kita akan ketemu di Zoom. Kita akan tayangkan. Seru pasti ya. Adik-adik ya. Kirim ke WhatsApp-nya kakak. Ke Kaludi boleh. Ke kakak-kakak yang lain juga boleh sih. Oke. Kasih challenge. Kakak ada hadiahnya nggak? Jangan pakai hadiah. Hadiahnya love dari Kaludi. Oke. Nanti kita tonton sama-sama di Zoom tanggal 27 Februari. Oke adik-adik ya. Oke, firman Tuhan tidak kakak panjangkan, tapi ayat ini tidak boleh dilupakan. Jadi ini juga jadi tambahan ayat emas untuk kalian. Oke? Jadi Efesus 6. Banyak tuh ayatnya, jadi nggak bisa dipisahin. Jadi ayat emasnya Efesus 1. Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3. Oke, ayat masih ulang ya. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Oke. Nanti kalau di Zoom kakak tanya, ada yang ingat baru itu dapat hadiahnya. Oke? Setuju? Oke, itu aja firman Tuhannya. Adik-adik jangan lupa katakan I love you mama papa dan kirim challenge-nya ke Kaludi. Oke? Kita semuanya mau lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Kita bersyukur buat Tuhan yang sudah kasih mama papa dalam hidup kita. Oke? Haleluya. Kalau udah jam berdoa ya, Tuhan Yesus terima kasih buat sore hari ini kami sudah diberkati oleh firman Tuhan, bahwa kami sebagai anak-anak-Mu yang mengasihi Tuhan Yesus, kami mau mengasihi, menghormati, dan Tuhan menyayangi mama papa kami yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Juga keluarga kami, opa, oma, om, tante, kakak, adik kami Tuhan Yesus, juga semua saudara-saudara kami Tuhan, kami mau mengasihi mereka seperti firman-Mu yang perintahkan kepada kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu Tuhan taruh dalam hati kami yang paling dalam, dan mampukan kami Roh Kudus untuk melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Kami terima berkat firman-Mu. Dan I love you Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Muah. Teman-teman, sekarang kita sudah berada di akhir ibadah ini. Kita mau mengangkat satu pujian, yaitu kami memuji kepada Allah. Kami di kebesaranmu,
Mari adik-adik kita semua lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Selamat sore Bapak, terima kasih Tuhan Yesus jika Engkau sudah menyertai kami, anak-anak sekolah minggu ya Tuhan, untuk kami beribadah, kami sudah bersuka cita, memuji membesarkan nama-Mu, kami juga sudah belajar firman-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau berkati setiap firman yang kami dengar, agar menjadi kekuatan bagi kami. Doa untuk setiap puji-pujian penyembahan yang kami naikkan, supaya bisa menyenangkan hati-Mu, menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Berdoa juga untuk kakak-kakak kami, teman-teman kami yang sudah melayani pada ibadah hari ini ya Tuhan. Kiranya Kau berkati kakak JJ, Kau berkati Kak Ludi, Kau pakai mereka lebih heran lagi untuk menjadi alat-Mu, sehingga nama-Mu saja yang dipermuliakan, nama-Mu saja ya Tuhan yang ditinggikan, dan Engkau disenangkan melalui pelayanan kakak kami ini ya Tuhan. Doa ya Tuhan juga untuk kakak kami yang lain ya Tuhan, kakak sekolah minggu, Kau memberkati sertai mereka senantiasa Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Sebelum kami tutup, kami mau berdoa bagi bangsa negara kami. Kami berdoa ya Tuhan supaya negara kami Engkau berkati, supaya negara kami Kau lindungi, supaya negara kami ya Tuhan Engkau mau jauhkan dari segala macam sakit penyakit. Berdoa juga untuk Papa, berdoa juga untuk adik kakak kami, saudara-saudara kami ya Tuhan. Kau jaga kesehatan mereka, Kau sertai ya Tuhan, Kau berkati senantiasa. Berdoa juga untuk teman-teman kami, baik di sekolah maupun di sekitar kami ya Tuhan. Kau melindungi, Kau mau jaga semuanya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau tutup ibadah sekolah minggu kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Dadah.